Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, kembali lagi dengan Kak Irbab. Kali ini Kak Irbab akan mengajak sahabat cerdas semua untuk belajar bersama tentang gelombang bunyi. Jadi simak video ini sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam memahami materi ini. Oke, langsung aja ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan bahas tentang cepat rambat bunyi dalam dawai. Dimana cepat rambat bunyi pada dawai itu dirumuskan dengan V sama dengan akar F per mu. Oh ya adik-adik semua, tahu nggak dawai itu apa? Dawai itu sama aja kita katakan, pernah melihat gitar? Nah itu dawai ya. Senar dawai. Nah, dimana F di sini adalah tegangan pada dawai atau tegangan tali lah, gitu ya bisa mengatakannya. Mu di sini adalah massa persatuan panjang. Nah kalau ini kita rumuskan sendiri, itu rumusnya jadi seperti ini, M per L, dimana M di sini adalah massa tali, L-nya adalah panjang tali. Kalau kita gabungkan rumus ini dengan rumus ini akan terjadi rumus seperti ini. V sama dengan akar FL per M. Nah, di sini itu dikenal dengan hukum Melde. Nanti hukum Melde ini yang akan kita pakai jika kita mencari nada-nada pada si dawai. Oke, lanjut ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber bunyi. Nanti kita akan belajar ada 3 sumber bunyi yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ini dawai, yang kedua ada pipa organa terbuka, dan yang ketiga nanti pipa organa tertutup. Oke, langsung aja yang pertama. Dawai atau bisa kita sebut dengan senar. Contoh dawai ya, misal gitar, biola, dan yang lainnya yang memiliki senar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana tingkatan nadanya ya. Di sini saya gambarkan ada dawai untuk nada dasar, ini nada atas pertama. Nah, nanti gimana kita tahu nada dasar? Nah, ini kita ikutin ya. Di sini gambarnya, kalau kamu sudah belajar gelombang, ini adalah setengah lambda. Nah, ini adalah panjang dawainya juga, talinya. Berarti kalau kita gabungkan L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2 kalinya L. Nah, ini untuk nada atas pertama. Ingat, setiap naik nada itu dia gambarnya ketambahan setengah lambda, makanya ini kan tadi segini ya, ditambahkan setengah lagi jadinya 1 lambda. Kalau nada atas pertama, lambdanya sama dengan L. Nah, cara mencari rumus nada kita harus ingat kembali cepat rambat gelombang. Nah, ini rumusnya, V sama dengan lambda kali frekuensi. Ini adalah rumus cepat rambat gelombang. Nah, kalau seandainya kita jadikan F sama dengan V per lambda. Di sini lambdanya berapa? Tadi lambdanya adalah 2 kalinya L untuk nada dasar ya. Maka kalau saya tulis F0 itu adalah nada dasar, frekuensi nada dasar. Sama dengan V per 2L. Nah, V ini nanti kamu carinya lewat hukum Melde yang di slide sebelumnya ya. Nah, kalau nada atas pertama, ini berarti bedanya di mana? Di lambda. Lambdanya sama dengan L. Nah, ini sudah saya tulis 1. F1 sama dengan V per L. Nah, nanti ada beberapa tingkatan nada. Ada nada dasar, ada nada atas pertama, ada nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita disuruh mencari nada atas ke-20, kalau kita lewat gambar itu susah ya, nanti gambarnya kebanyakan. Nah, bisa disimpulkan pakai rumus Fn. Fn sama dengan N plus 1 dalam kurung kali F0, dimana N nya itu bilangan bulat 0, 1, 2, 3. Kalau N0 artinya nada dasar, kalau N1 sama dengan nada atas pertama, N2 nada atas kedua, dan seterusnya. Kalau N20, kalau nada atas ke 20 berarti N nya 20, berarti 20 tambah 1, 21 kali F0. Yang jelas kamu harus hafal rumus F0 nya dulu, nada dasarnya dulu. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu bisa pakai nama yang lain, misalnya nada resonansi pertama atau nada harmonik pertama. Ingat, kalau nada resonansi itu nggak ada nada resonansi dasar. Kalau di situ dikatakan nada resonansi pertama, itu artinya dia bertanya nada dasar. Kalau nada harmonik pertama, itu juga artinya nada dasar. Artinya nada resonansi itu sama nada harmonik nggak ada nada dasar. Ya, adanya 1, 2. Nah, kalau seandainya kita disuruh mencari nada dasar lewat nada yang berurutan. Nah, biasanya diketahui di sebuah dawai diketahui nada yang berurutan segini dan segini, berapakah nada dasarnya. Nah, bisa kita hitung dari selisih, diselisihkan aja, nanti ketemulah nada dasar.
tapi perlu diketahui ciri khasnya kalau pola untuk nada dasar itu 1, 2, 3. Misal nada dasarnya 100, pasti nada atas pertamanya 200, nada atas keduanya adalah 300 dan seterusnya. Jadi dia polanya seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini masalah jumlah perut dan jumlah simpul. Nah, ini namanya perut ya. Nah, berarti ini simpul. Nah, ini 2 perut, 3 simpul. Nah, kalau kita mau mencari jumlah perut dan jumlah simpul pakai rumus ini. Jumlah perut ini XP itu adalah jumlah perut N plus 1. N-nya itu bilangan seperti ini. Kalau nada dasar berarti N-nya 0. Jumlah perutnya berapa? 0 tambah 1, 1. Kalau jumlah simpul N plus 2. N-nya 0 tambah 2. Ya, berarti simpulnya 2. Seperti gambar ini. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Yaitu pipa organa terbuka. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Pipa organa terbuka contohnya itu misal seruling ya, itu pipa organa terbuka. Nah, kalau saya gambarkan berbeda ya dengan dawai. Kalau pipa organa terbuka bisa dilihat gambar polanya seperti ini untuk nada dasarnya. Nah, ini untuk nada atas pertama. Nah, untuk rumusnya semuanya hampir sama, cuman yang berbeda apa? Jumlah perut dan jumlah simpul. Jadi ini rumusnya sama dengan dawai semuanya. Untuk mencari nada dasarnya, untuk mencari nada atas keberapanya itu sama dengan dawai. Cuman di sini L-nya berarti bukan dawai ya. Ini L tabung, panjang tabungnya. Ya, ini panjang tabung. Kalau tadi kan L-nya adalah panjang tali. Nah, bagaimana menentukan jumlah perut dan jumlah simpul? Kayak kalian bisa lihat nih. Kalau tadi di dawai itu perutnya cuma 1, simpulnya ada 2. Kalau nada dasar ini dibalik. Justru di sini simpulnya 1, perutnya ada 2. Kalau di sini perutnya berapa? 1, 2, 3, simpulnya 2. Jadi rumusnya untuk perut dan simpul itu tinggal dibalik. Tadi kan perut N plus 1 ya kalau pada dawai, dan simpulnya N plus 2. Kalau ini dibalik, untuk simpul dan perutnya N plus 2 itu untuk mencari perut, X, S, simpul itu untuk mencari simpul, itu N plus 1. Gitu aja. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu pipa organa tertutup. Singkatannya adalah POT, POT, pipa organa tertutup. Contoh POT apa? Ada yang tahu? Botol. Nah, itu pipa organa tertutup. Jadi bawahnya nutup, atasnya buka. Nah, di sini kalau penggambarannya sudah saya gambarkan, ini bisa dilihat untuk nada dasarnya gambarnya seperti ini. Ini seberapa? Berapa lambda? Seperempat ya, seperempat lambda. Kalau ini berapa? Seperempat ditambah setengah, jadi 3/4. Nah, jadi kalau pada pipa organa tertutup itu untuk nada dasarnya dia membentuk seperempat lambda. Nah, untuk nada atas selanjutnya tetap sama, semua nada itu kalau naik ketambahan setengah lambda. Jadi ini nada dasarnya ditambahi dengan setengah, jadinya 3/4 lambda. Nah, kalau kita mau mencari nada dasarnya, kita bisa pakai rumus yang tadi. V sama dengan lambda kali F. F sama dengan V per lambda. Ya udah, lambdanya kita ganti. Ini kan kalau saya tuliskan L sama dengan seperempat lambda. Berarti lambda sama dengan, kali silang ya, 4L. Nah, lambda di sini kita ganti dengan 4L. Nah, untuk nada atas pertamanya, ya udah sama. V sama dengan lambda kali F. F sama dengan V per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 4/3-nya L. Ya udah, di sini 4/3-nya L atau 3-nya naik. Jadinya 3V per 4L. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mencari nada atas yang sangat tinggi? Misal nada atas ke 100, nada atas 20. Kita nggak mungkin gambar. Bisa dilihat nih rumus cepatnya ya. Fn sama dengan 2N plus 1 F0. F0-nya yang mana? F0-nya yang ini. N-nya adalah 0, 1, 2, 3. N1 berarti nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya kita mau mencari nada dasar dengan nada yang berurutan, berbeda ya dari yang tadi, dawai sama pipa organa terbuka. Kita harus membaginya lagi. Setelah diselisihkan, kamu bagi dengan 2. Dan ingat, kamu tahu ini pipa organa terbuka dan tertutup dari pola gelombangnya, pola nadanya. Kalau nadanya itu tadi 1, 2, dan 3, misal 100, 200, 300, berarti itu adalah nada pada pipa organa terbuka dan dawai. Tapi kalau polanya seperti ini,
1, 3, 5, 7, 100, 300, 500, 700. Nah, itu adalah pola dari pipa organa tertutup. Nah, untuk mencari perut dan simpulnya itu tinggal N+1 dan N+1, jumlahnya sama. Dilihat aja nih. Ini perutnya berapa? 1, simpulnya 1. Ini perutnya berapa? 2, simpulnya 2. Bisa ya? Oke, sekarang kakak beri contoh soalnya ya. Sebuah pipa organa terbuka panjangnya 60 cm dalam ruang di mana cepat rambat suaranya adalah 300 meter per sekon. Frekuensi nada atas pertama dari pipa organa tersebut adalah, ingat ini adalah pipa organa terbuka. Rumus-rumusnya mirip sama si dawai. Oke, karena kita mau mencari frekuensi nada atas pertama, maka kita harus tahu dulu apa? Frekuensi nada dasar. Oke, kita lanjut ke pembahasan aja deh. F0 sama dengan V per 2L. Ingat ya, ini adalah rumus nada dasar pada dawai dan pipa organa terbuka. Ya udah, V-nya berapa di situ? 300. 2L-nya adalah di situ pipa organa panjangnya 0,6. Ini 60 cm ya, jadikan meter. Jadinya 0,6. Nah, ketemulah 250. Nah, karena sudah ketemu F0-nya, maka kita pakai rumus Fn aja. Fn sama dengan N+1 F0. Ya udah, F1 sama dengan 1 tambah 1 kali 250. Jadinya berapa? 2 kali 250. Jadinya 500 Hz. Jadi, enaknya kalau untuk dawai sama pipa organa terbuka, kalau kamu tahu nada dasarnya, tinggal nada atas keduanya, nada atas pertamanya tinggal kalikan 2. Nanti nada atas keduanya dikalikan 3 dan seterusnya, karena polanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, lanjut contoh yang selanjutnya. Contoh kedua. Di sini ada soal bahwa pipa organa terbuka A dan pipa organa tertutup B ditiup bersamaan. Maka pipa organa terbuka A menghasilkan nada atas pertama yang sama dengan nada dasar pipa organa tertutup B. Bila kondisinya sama dan panjang pipa organa A 30 cm, maka panjang pipa organa tertutup B adalah berapa cm? Nah, langsung aja ke pembahasan. Di situ diketahui bahwa nada atas pertama pipa organa terbuka yaitu A sama dengan nada dasarnya pipa organa tertutup B. Kita tahu bahwa rumus untuk mencari nada atas pada pipa organa terbuka itu adalah N+1 F0. Berarti F0-nya punyanya si A. Sama dengan F0B. Ini turun aja ya. Nah, karena ini nada atas pertama berarti N-nya 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2F0A. F0A apa rumusnya? V per 2L. Ingat ya, untuk rumus pipa organa terbuka. V per 2LA. Sama dengan untuk rumus nada dasar pipa organa tertutup adalah V per 4L. Berarti ini L, B. Ini coret aja nih. Jadi tinggallah LA sama 4LB. Maka bisa saya tulis seperti ini. LA sama dengan 4LB. Berarti LB sama dengan LA per 4. LA-nya di situ diketahui adalah 30 cm. Maka LB-nya adalah 7,5 cm. Oke, contoh soal selanjutnya. Pada suatu pipa organa terbuka dengan panjang 15 cm, di dalamnya terjadi 3 buah simpul. Nada dari pipa organa ini beresonansi dengan pipa organa lain yang tertutup serta membentuk 4 buah simpul. Panjang pipa organa yang tertutup adalah, intinya di sini bahwa beresonansi itu artinya frekuensi mereka itu sama. Cuma di sini tidak diketahui nada atasnya atau nada dasarnya gimana. Tapi yang diketahui adalah jumlah simpulnya. Maka dari situ kita nanti bisa dapatkan ini nada atas keberapa. Kita ikutin ya. Nah, di sini sudah kakak tuliskan rumus untuk mencari simpul antara pipa organa terbuka dan tertutup. Oke, kita kembali lagi. Di situ diketahui pada pipa organa terbuka terdapat 3 buah simpul. Maka kita masukkan rumus XS, jumlah simpul sama dengan N+1. 3 sama dengan N+1. Berarti N-nya berapa? 2. Ini menunjukkan bahwa nada atas ke 2 ya, untuk pipa organa terbuka. Selanjutnya pipa organa tertutup. Rumus jumlah simpulnya apa? N+1 juga.
Nah, di situ jumlah simpul pada pipa organa tertutup adalah 4. Maka kita masukkan aja 4 sama dengan N plus 1, N sama dengan 3. Ini menunjukkan bahwa pada pipa organa tertutup terbentuk nada atas ketiga. Oke, karena di situ beresonansi, artinya frekuensi mereka berdua sama. Lanjut ya ke sini ya. Berarti F2POB beresonansi dengan F3POT. Ini yang artinya beresonansi, artinya frekuensinya sama. Kita tuliskan lagi untuk rumus mencari nada atas pada pipa organa terbuka apa? N plus 1 dalam kurung F0 POB. Kalau pada pipa organa tertutup itu adalah 2N plus 1 F0 POT. Berarti kalau di sini nada atas kedua, maka 2 tambah 1 adalah 3. Kalau di sini nada atas ketiga, berarti 2 kali 3 6 tambah 1 7. Oke, lanjut. Nada dasar pipa organa tertutup itu sama aja pada dawai V per 2L. Kalau POT V per 4L. Ini kakak tuliskan POB dan POT karena di sini mereka berbeda. Nah, V-nya sama ya, karena mereka kecepatan sumber bunyinya itu dari mana? Dari udara. Maka kita coret. Duanya saya coret sama 4, masih sisa 2, langsung kali silang. Jadi 6 LPOT sama dengan 7 LPOB. Nah, yang diketahui di situ sudah adalah panjang pipa organa terbuka yaitu 15. Makanya kita operasikan aja. Berarti di sini LPOT sama dengan 7 kali 15 bagi 6. Disederhanakan 5 sama 2, berarti sisanya adalah 17,5 cm.